Pernahkah kamu memperhatikan mengapa orang yang paling tenang justru sering menjadi orang yang paling dihormati? Mengapa seseorang yang tidak banyak bicara justru memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada mereka yang selalu ingin didengar? Dan mengapa setiap kali kita terburu-buru membalas, menjelaskan, atau membela diri, hasilnya justru membuat keadaan semakin buruk? Mungkin selama ini kita diajarkan bahwa diam adalah tanda kelemahan, bahwa jika tidak membalas, berarti kalah. Jika tidak menjelaskan, berarti mengaku salah. Jika tidak ikut berdebat, berarti tidak punya keberanian. Tetapi, bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika diam adalah bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri? Banyak orang mampu mengendalikan orang lain, sedikit orang mampu mengendalikan emosinya sendiri. Dan justru, disitulah letak perbedaannya. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa para filsuf Stoik menganggap diam bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai senjata yang paling sulit dikuasai. Karena setelah memahami ini, mungkin kamu tidak akan lagi merasa perlu memenangkan setiap perdebatan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan merasakan betapa damainya hidup ketika tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Bayangkan seorang pria muda bernama Arga. Di kantornya, ia dikenal sebagai orang yang cerdas. Tetapi ada satu kebiasaan yang membuat hidupnya selalu melelahkan. Ia selalu merasa harus menjawab semua komentar. Ketika ada rekan yang menyindirnya, ia langsung membalas. Ketika ada yang meragukan kemampuannya, ia segera menjelaskan panjang lebar. Ketika seseorang menyebarkan gosip tentang dirinya, ia menghabiskan berhari-hari mencoba meluruskan semuanya. Awalnya, ia mengira itu adalah bentuk keberanian. Namun perlahan, ia menyadari sesuatu. Semakin banyak ia berbicara, semakin banyak orang yang memperdebatkan ucapannya. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin banyak kesalahpahaman yang muncul. Semakin ia ingin terlihat benar, semakin lelah pikirannya. Suatu hari, seorang rekan senior hanya berkata singkat kepadanya, "Tidak semua suara pantas dijawab." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, Arga mulai mencobanya. Ketika seseorang menyindirnya, ia hanya tersenyum. Ketika ada gosip, ia tetap bekerja seperti biasa. Ketika ada yang meremehkannya, ia memilih memperbaiki hasil kerjanya daripada memperbaiki opini orang lain. Anehnya, bukan reputasinya yang hancur. Justru, orang-orang mulai menghormatinya. Karena mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Keteguhan, ketenangan, dan kendali diri. Saat itulah Arga memahami bahwa diam bukan berarti tidak mampu berbicara. Diam adalah kemampuan memilih kapan kata-kata benar-benar diperlukan. Namun pelajaran terbesar belum datang. Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempat Arga bekerja mengadakan rapat besar. Di tengah rapat itu, seorang rekan tanpa ragu menyalakan hasil pekerjaannya di depan semua orang. Suasana ruangan langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju kepadanya, seolah menunggu bagaimana ia akan membalas. Arga bisa saja memotong pembicaraan itu. Ia memiliki cukup banyak data untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahkan jika ia mau, ia bisa mempermalukan rekannya di depan semua orang. Tetapi, ia teringat satu hal, tidak semua kemenangan harus diraih saat itu juga. Ia memilih mendengarkan sampai rekannya selesai berbicara. Setelah itu, dengan suara yang tenang, ia hanya berkata, "Terima kasih atas masukannya. Saya akan memeriksa kembali seluruh data, lalu kita lihat bersama hasil akhirnya." Tidak ada nada tinggi, tidak ada sindiran, tidak ada usaha menjatuhkan siapapun. Beberapa hari kemudian, laporan akhir menunjukkan bahwa pekerjaan Arga justru menjadi salah satu yang paling akurat. Orang-orang mulai memahami siapa yang sebenarnya bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa perlu membela diri berkali-kali. Kebenaran perlahan berbicara melalui hasil. Saat pulang ke rumah, Arga menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia tidak lelah. Biasanya, setelah berdebat, pikirannya dipenuhi penyesalan dan kemarahan yang terus berputar hingga malam. Namun kali itu, ia bisa menikmati makan malam dengan tenang, bercanda dengan keluarganya,
lalu tidur tanpa memikirkan bagaimana seharusnya ia menjawab. Ia akhirnya mengerti bahwa terkadang hadiah terbesar dari memilih diam bukanlah membuat orang lain berubah, melainkan membuat hati kita tetap damai. Dalam stoikisme, salah satu bentuk kebebasan terbesar adalah tidak menjadi budak dari reaksi. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti bisa mengatakan apa saja. Namun para filsuf stoik melihatnya berbeda. Kebebasan adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara otomatis. Setiap hinaan sebenarnya hanyalah suara. Setiap kritik hanyalah kumpulan kata. Yang memberi kekuatan pada kata-kata itu adalah reaksi kita sendiri. Ketika seseorang menghina kita, lalu kita langsung marah, maka sebenarnya kendali hidup kita sedang berada di tangan orang tersebut. Ia cukup mengucapkan beberapa kalimat, dan emosi kita langsung berubah. Bukankah itu berarti ia sedang mengendalikan kita? Orang stoik tidak membiarkan itu terjadi. Mereka berhenti sejenak, mengamati emosinya, lalu memilih respons dengan sadar. Karena mereka tahu, tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Ada perdebatan yang hanya menguras energi. Ada kritik yang tidak layak dijawab. Ada provokasi yang justru kehilangan kekuatannya ketika tidak mendapatkan reaksi. Diam bukan berarti takut. Diam adalah keputusan. Keputusan untuk menjaga kedamaian batin lebih berharga daripada memenangkan ego sesaat. Orang yang mudah marah sering dianggap kuat, padahal yang sesungguhnya kuat adalah mereka yang mampu tetap tenang ketika punya banyak alasan untuk marah. Itulah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi dampaknya terasa sangat besar. Para filsuf stoik percaya bahwa setiap kali kita bereaksi secara impulsif, kita sedang menyerahkan kendali atas diri kita kepada keadaan di luar. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah laut. Angin akan selalu berubah arah, ombak akan selalu datang silih berganti. Seorang pelaut yang baik tidak bisa menghentikan angin. Ia juga tidak bisa memerintahkan laut agar tenang. Yang bisa ia kendalikan hanyalah kemudi di tangannya. Begitu pula hidup kita. Perkataan orang lain adalah angin, perlakuan mereka adalah ombak, sedangkan pikiran dan respons kita adalah kemudi. Selama kemudi itu masih berada di tangan kita, badai sebesar apapun tidak akan menentukan kemana hidup ini berjalan. Inilah mengapa diam seringkali menjadi pilihan yang sangat kuat. Dia memberi kita waktu. Waktu untuk berpikir. Waktu untuk melihat persoalan dengan lebih jernih. Dan waktu untuk memastikan bahwa tindakan kita lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ledakan emosi sesaat. Karena keputusan terbaik hampir selalu lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari hati yang sedang terbakar. Coba ingat kembali, berapa banyak malam yang kamu habiskan hanya karena memikirkan ucapan seseorang? Berapa banyak energi yang terkuras karena ingin membuktikan bahwa kamu benar? Mungkin ada orang yang bahkan sudah melupakan perkataannya, tetapi kamu masih membawanya kemana-mana, ke tempat kerja, ke rumah, bahkan hingga menjelang tidur. Kita sering mengira beban terbesar berasal dari perlakuan orang lain, padahal seringkali beban itu berasal dari percakapan yang terus kita ulang di dalam kepala sendiri. Andai tadi aku menjawab begini, harusnya aku membela diri. Kenapa dia berkata seperti itu? Semakin dipikirkan, semakin berat rasanya. Padahal hidup terus berjalan. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sementara kita masih terjebak pada satu kalimat yang mungkin bahkan tidak lagi mereka ingat. Mungkin selama ini, kamu merasa harus selalu menjelaskan dirimu agar orang lain memahami niatmu. Kamu takut jika memilih diam, mereka akan salah menilai. Namun kenyataannya, tidak semua orang ingin memahami. Sebagian hanya ingin mempertahankan pendapatnya sendiri. Semakin keras kita berusaha meyakinkan orang yang memang tidak ingin mendengar, semakin banyak energi yang hilang tanpa hasil. Lama-kelamaan, kita hidup bukan lagi untuk menjadi diri sendiri. Kita hidup untuk mengoreksi persepsi setiap orang. Padahal itu adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Hari ini ada satu orang yang salah paham. Besok akan ada orang lain. Lusa akan muncul lagi pendapat yang berbeda. Jika kebahagiaanmu bergantung pada semua orang memahami dirimu, maka ketenangan itu akan selalu terasa jauh. Tetapi ketika kamu mulai menerima bahwa penilaian orang lain berada di luar kendalimu, ada beban besar yang perlahan terangkat dari pundakmu.
Kamu tidak lagi berjalan membawa keinginan untuk disukai semua orang. Kamu cukup berjalan sebagai dirimu sendiri, sambil terus memperbaiki tindakan, bukan sibuk memperbaiki citra. Dia mengajarkan satu hal penting, tidak semua luka harus dibalas. Sebagian luka cukup disembuhkan, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Sebagian akan hilang bersama waktu, dan tidak semua orang harus memahami siapa dirimu, karena nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu mulai menemukan ketenangan, dan ketenangan itulah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Mulai hari ini, cobalah satu latihan sederhana. Saat seseorang membuatmu kesal, jangan langsung menjawab, tarik napas perlahan. Hitung sampai 5. Lalu tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah jawabanku akan memperbaiki keadaan, atau hanya memuaskan emosiku? Jika jawabannya hanya untuk melampiaskan emosi, pilihlah diam. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kedamaian batinmu terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi perdebatan yang tidak membawa manfaat. Semakin sering kamu melatih jeda sebelum bereaksi, semakin kuat kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang berbicara paling keras, melainkan pada siapa yang tetap tenang ketika dunia sedang berisik. Karena orang yang mampu menguasai dirinya tidak lagi membutuhkan tepuk tangan untuk merasa bernilai. Jika video ini membuatmu melihat makna diam dari sudut pandang yang berbeda, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih tenang." Dengan begitu, kamu sedang mengingatkan dirimu sendiri bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu. Dan jika kamu ingin memahami pelajaran stoikisme berikutnya yang sama pentingnya, di episode selanjutnya kita akan membahas mengapa kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena terkadang, semakin keras kita berusaha menjelaskan siapa diri kita, semakin jauh kita kehilangan ketenangan yang sebenarnya.